Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ya terkait isu saham TPMA, yaitu PT Transpower Marine Tbk guys ya. Terkait adanya pertanyaan di kolom komentar ya, Kak tolong bahas isunya saham TPMA. Apakah harganya akan naik atau turun guys ya? Karena di beberapa waktu ke belakang ya, ketika kita melihat adanya isu ya guys ya. Contohnya isu saham PANI waktu itu, harga sahamnya malah melonjak tinggi. Tapi ada beberapa saham yang melakukan isu, tapi harga sahamnya malah turun. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan saham itu naik atau turun ya ketika melakukan isu? Nah, kita akan bahas pada video kali ini guys ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke guys, jadi ya sebelum kita lanjut, disclaimer on terlebih dahulu ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, jadi Transpower Marine atau saham TPMA ini akan menggelar isu ya yang cukup besar, 1,13 miliar saham ya guys ya untuk modal ekspansi. Nah, memang yang pertama harus dilihat dari isu adalah tujuannya gitu guys ya. Apa sih tujuannya issue? Yaitu untuk menggalang dana sebenarnya. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah perusahaan, lalu pengen cari modal gitu guys ya, otomatis teman-teman ya, either itu mencari pinjaman terhadap perbankan atau mencari pinjaman dari investor gitu guys ya. Nah, untuk saham TBK ya guys ya, atau saham yang go public gitu guys, yang bisa dibeli sahamnya oleh investor di Bursa Saham Indonesia, ada opsi ya guys ya, selain kita meminjam ke perbankan. Salah satunya adalah opsi right issue gitu guys ya. Right issue adalah menerbitkan saham baru untuk dibeli ya oleh para investor. Nah, sehingga nantinya akan terkumpul modal dan modal tersebut bisa digunakan untuk kepentingan bisnis. Nah, untuk TPMA sendiri ternyata ya untuk isunya ini untuk modal ekspansi ya guys ya. Kemungkinan untuk membeli kapal kembali seperti itu. Nah, dilansir dari kontan.co.id, emiten pelayaran ya PT Transpower Marine Tbk berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMA METD ya alias right issue berdasarkan keterburukan informasi yang dipublikasikan pada hari Rabu kemarin guys ya. Untuk TPMA ini berencana akan melakukan right issue maksimal 1,13 miliar saham baru. Nah, ini berarti kan menerbitkan saham baru ya guys ya. Dan ini setara dengan 30,03% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Rencananya dana dari penerbitan saham baru ini akan digunakan untuk pelaksanaan ekspansi usaha TPMA baik secara organik maupun non-organik untuk ya tambahan modal kerja seperti itu. Nah, jadi sebelum melakukan issue sebenarnya TPMA ini sempat melakukan joint venture ya guys ya. Joint venture itu ibaratnya patungan bisnis ya guys ya. Nah, jadi untuk TPMA sendiri, nah kita bahas dulu isunya. Issue TPMA ini apakah positif atau negatif? Kalau misalkan positif, ini kemungkinan harganya akan naik. Lalu kalau misalkan negatif, kemungkinan harga sahamnya turun. Kalau misalkan kita lihat ya dari tujuannya, ini kan untuk ekspansi bisnis ya. Otomatis isunya akan positif. Tapi apakah hal itu cukup untuk menaikkan harga saham? Nah, ini kan pertanyaannya gitu guys ya. Kita akan bahas pada video kali ini. Nah, jadi ini kan besar ya, isunya besar ya. Ini setara dengan 30% ya dari modal ditempatkan atau disetor penuh. Jadi akan ada potensi delusi ya sebesar 30% terhadap sahamnya teman-teman. Dan ini sebenarnya bisa menjadi negatif gitu guys ya, meskipun tujuannya itu sangat positif, yaitu untuk modal ekspansi ataupun modal kerja perseroan seperti itu. Nah, jadi sebelum menggelar issue yang kita lihat memang cukup besar gitu guys ya, cukup jumbo, TPMA itu sempat melakukan joint venture atau patungan bisnis untuk menambah armada kapalnya. Nah, di sini dari stockbit.com ya guys ya, TPMA ini potensi pertumbuhan besar dari nikel dan undersupply kapal. Nah, jadi bukan hanya pengangkutan batu bara ya, TPMA pun ini berpotensi akan diramaikan. Permintaannya akan membludak dari pengangkutan batu bara dan juga nikel seperti itu. Karena nikel itu kan perlu diangkut guys ya, dari penambangan ke smelter itu kan perlu jasa angkutan, jasa logistik. Nah, TPMA ini melihat adanya peluang permintaan yang cukup besar ya terkait pengangkutan batubara dan juga nikel. Untuk batubara sendiri, batubara ya untuk saham-saham batubara itu akan menambah produksinya
ya guys ya, untuk produksi batubara itu akan ditambahkan, akan digenjot lagi ya. Makanya potensi logistik pengangkutan batubara dan nikel ini kedepannya akan semakin besar. Apalagi di Indonesia sudah banyak beroperasi pabrik-pabrik baterai EV ya guys ya, seperti itu. Sering kita bahas lah untuk saham-saham sektor otomotif ya, dan bagaimana perkembangan Astra International, perkembangan EPMX, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misal kita lihat guys ya, dari konklusi ya, pengangkutan nikel melalui joint venture bersama Singhan berpotensi mendongkrak kinerja TPMA dengan proyeksi tambahan profit 36%. Nah, dari berita ini pun sebenarnya saya sudah sangat optimis bahwa TPMA ini bisa naik ke level yang lebih tinggi, karena waktu itu kan sudah tembus ya, dari level 600-an naik ke 700-an. Pasokan kapal yang undersupply saat ini membuat TPMA memiliki daya tawar untuk menjaga tarif sewa dan kepastian volume angkut batubara walaupun harga batubara berfluktuasi. TPMA rutin membagi dividen dengan payout ratio tinggi dengan proyeksi yield mencapai 10% untuk dividen tahun buku 2023. Nah, waktu itu ya saya sempat bahas TPMA ya, karena memang TPMA ini kan melakukan joint venture ya bersama Singhan ya, dan perusahaan joint venture-nya itu bernama TLP, PT Trans Logistik Perkasa. Nah, TLP ini kontribusinya sudah dirasakan oleh TPMA ya dalam laporan keuangannya di kuartal 4 2023. Jadi sudah sangat positif nih berita ya guys ya. Berita dari stockbit.com ini sudah sangat positif gitu guys ya. Dan saya mencerna bahwa berita ini akan sangat bagus, menjadi sentimen yang sangat positif. Tapi dihajar di bulan Maret dengan berita right issue jumbo dengan potensi delusi 30% yang tadi kita bahas, guys ya. Nah, lalu TLP ini kan berencana ya untuk menambah 60 unit kapal gitu guys. Jadi 60 unit kapal ini cukup besar yang dibiayai sebagian besar dengan fasilitas pinjaman sebesar 1,75 triliun dari BCA. Nah, sebenarnya joint venture ini tidak semua dananya dari joint venture, tapi ternyata ada yang dari fasilitas pinjaman dari perbankan gitu guys ya, yaitu dari perbankan BCA. Nah, jadi sebenarnya TPMA ini dia sangat membutuhkan ya dana yang besar untuk menambah kapal baru. Jadi 60 kapal yang diproyeksikan akan dibeli oleh TPMA dari joint venture dan dari fasilitas pinjaman BCA ini ternyata belum cukup mungkin ya untuk memenuhi permintaan armada kapal untuk pengangkutan logistik batubara dan juga nikel tahun 2024 ini gitu ya. Makanya mau nggak mau TPMA ini harus ya menggelar right issue untuk menambah modalnya. Nah, kalau misal teman-teman melihat ya dari pertumbuhan kinerja, dari pertumbuhan laba bersih, ini sebenarnya tidak ada masalah gitu guys ya, tidak ada masalah. Nah, ini guys ya, ilustrasinya seperti ini, teman-teman bisa lihat saja gitu guys ya. Teman-teman bisa baca-baca juga ya. Kalau misal saya sih sudah baca gitu. Jadi memang dananya ya mungkin ya ini masih perlu banyak untuk menambah armada kapal kembali ataupun untuk modal kerja seperti itu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah right issue-nya ini akan menaikkan harga saham atau tidak. Nah, ini kita akan bahas pada video kali ini. Kalau misalnya teman-teman lihat ya dari rasio-rasio keuangan, dari valuasi, ya valuasinya tidak ada masalah. P ratio di angka 6 kali, PBV di angka 1 kali, ya masih sangat menarik, valuasinya masih under value. Lalu kita lihat juga dari net income yang mengalami kenaikan untuk 2023, tapi laba bersih yang didapat ini ternyata belum cukup untuk mengisi gitu guys ya, untuk bisa membiayai modal kerja ataupun pembelian kapal. Makanya sudah dilakukan joint venture, sudah dilakukan juga kredit ya perbankan terhadap BCA gitu ya. Ibaratnya permintaan modal ya dari perbankan, dari BCA. Lalu akan dilakukan juga right issue. Berarti kan modal yang diperlukan ini benar-benar besar gitu guys ya, bukan modal ecek-ecek lah ya. Nah, lalu kita lihat juga dari sisi liabilitas juga sangat sehat guys ya, debt to equity ratio-nya juga sangat sehat, di mana total ekuitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan total liabilitas. Kita cek juga dari sisi profitabilitas tidak ada masalah, bahkan ini sangat bagus, NPM-nya di angka 35%. Dari sisi dividen juga it's okay, nggak ada masalah, bahkan dividennya juga sangat menarik dengan yield 12%-an guys ya pada tahun 2023 ya, untuk dividen final dan juga dividen interim waktu itu. Lalu kita cek juga dari ROA dan ROE, tidak ada masalah. Return on asset ya 16%, return on equity 21,29%. It's okay, nggak ada masalah.
Kita cek juga dari total beban pokok penjualan juga nggak ada masalah guys ya. Masih mirip-mirip ya guys ya, dimana total pendapatannya naik, tapi total beban pokok penjualannya ada penurunan. Ini kan positif. Lalu kita lihat total beban usaha ya, meskipun ada sedikit kenaikan, tapi tetap ya laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk ini masih cukup besar dan juga mengalami kenaikan ya guys ya. Tapi ternyata laba bersih yang didapat masih belum cukup sehingga TPMA harus menggelar right issue, harus mencari modal ya guys ya, seperti itu. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah TPMA ini butuh uang untuk ekspansi bisnis dengan menggelar right issue. Itu ternyata ya sudah melakukan joint venture, sudah melakukan permintaan modal terhadap perbankan ya, terhadap BCA, tapi uangnya ternyata masih belum cukup. Berarti kan ini ekspansi besar-besaran gitu guys ya. Nah, teman-teman harus pahami itu dulu. Ya. Apa sih tujuannya right issue TPMA? Yaitu adalah untuk ekspansi besar-besaran ya. Mungkin untuk membeli kapal lagi atau mungkin untuk modal kerjanya. Mungkin masih belum cukup seperti itu. Nah, kita asumsikan seperti itu dulu. Nah, jadi untuk TPMA ya, ini kita akan lihat chartnya. Ini monthly chart ya guys ya. Monthly chart ternyata saham TPMA sempat ya all time high tembus di 1030. Ya meskipun sebenarnya sempat tembus di 1200 guys ya. Tapi ini kan turun lagi ya, di monthly chartnya turun lagi, sempat ke 1200 tapi bertahan di 1030 ya per lembar sahamnya waktu itu. Nah, jadi kita asumsikan di sini ya 1200 lah ya. Kita tinggal pindahkan saja seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya. Apakah TPMA akan naik atau turun? Wah, ini ada ini guys ya, nggak bisa kita gambar guys ya. Tapi kalau di sini bisa guys. Di daily chart bisa ya. Oke lah, daily chart aja ya. Daily chart ya, kalau daily chart sih memang TPMA dia sedang sideways saja ya. Sempat turun ya ke 610, tertahan, lalu dia ada kenaikan. Nah, jadi ya pertanyaannya kembali, apakah ini right isunya bagus atau tidak, dan apakah harga sahamnya bisa naik atau turun gitu ya. Kita dipaksa jadi dukun guys. Nggak guys, saya senang kok jawab pertanyaan teman-teman ya. Saya juga melihat ya ada potensi, apakah potensinya bagus atau tidak itu saya senang ya guys ya, menganalisa sebuah saham dengan potensi bisnis, dengan potensi kenaikan harga sahamnya. Karena ketika saya menganalisa, ini sebenarnya saya menganalisa untuk diri saya sendiri juga gitu guys ya. Saya analisa buat teman-teman, ini sebenarnya saya sedang mengulik ya guys ya informasi untuk analisa saya pribadi. Jadi saya bisa memilah dan memilih saham apa aja yang berpotensi bagus di tahun 2024 seperti itu. Nah, untuk Transpower Marine ya, kita ini guys ya pakai panah ya, apakah dia akan naik atau hijau atau dia malah akan turun gitu guys ya. Nah, ini tergantung dengan harga right issue-nya ya. Harga atau nominal right issue ya. Tadi kan kita sudah bahas guys, tujuan dari right issue ini untuk apa gitu ya. Apakah right issue-nya itu untuk bayar hutang ya atau untuk ekspansi kerja? Kalau ekspansi kan berarti positif. Nah, ini untuk TPMA berarti kan positif ya, nominal right issue-nya. Nah, tinggal kita lihat nominal right issue. Apakah nominal right issue-nya di atas harga saat ini di 720? Apakah di atas harga saat ini atau di bawah harga saat ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ini kan right issue-nya jumbo, 30% akan terdelusi dari saham yang teman-teman miliki. Dan nantinya teman-teman ketika right issue tersebut dijalankan, itu teman-teman harus tebus, ya harus membayar, harus siap cash, itu kan ya. Karena teman-teman akan menyetor modal terhadap saham TPMA, ya, saham yang teman-teman investasikan. Kalau misal teman-teman pegang TPMA. Nah, ketika right issue-nya ini berada di atas nominal harga saat ini, ya, di atas harga saat ini, maka ketika ya nominal right issue ya, ini untuk nominal right issue, ketika nominal right issue-nya di atas harga saat ini, maka berpotensi gagal, right issue-nya berpotensi batal. Nah, tentunya perusahaan tidak mau ini terjadi ya, karena mereka membutuhkan modal gitu guys ya. Kembali lagi, mereka membutuhkan modal, jadi tidak mau right issue-nya batal. Nah, ketika right issue-nya berada di atas harga pasar, maka dibutuhkan standby buyer
atau buyer potensial yang siap menyerap right isunya tersebut. Atau ibarat kata ada perusahaan lain yang siap memberikan dana ya, yang siap memberikan dana untuk membiayai right issue, untuk membiayai modal tersebut. Gitu. Makanya kita masih menunggu nih. Yang pertama, kita masih menunggu untuk nominal right issue-nya. Kita masih tunggu nominal right issue. Apakah nominal right issue-nya ada di atas harga saat ini atau di bawah harga saat ini ya? Yang kedua, kita menunggu ya. Kalau misalkan memang ada potensial buyer, kasusnya akan seperti PANI ya. Kasusnya akan seperti saham PANI itu harga sahamnya bisa naik sangat tinggi ya. Begitupun juga ketika nominal right issue-nya di atas harga saat ini, maka potensi saham TPMA akan mendekati harga right issue seperti itu karena tidak mau right issue-nya ini batal. Gitu guys ya. Jadi teorinya dulu seperti itu ya, teorinya seperti itu. Maka ketika right issue-nya berada di bawah harga saat ini, maka akan ada harga teoritis atau harga tengah-tengah. Ya, bisa kita katakan harga tengah-tengah lah guys ya, seperti itu. Harga teoritisnya nanti akan mengikuti harga right issue-nya atau nominal right issue-nya. Nah, kalau misalkan dia di bawah, nah berarti harga sahamnya berpotensi turun. Ya, kalau misalkan di bawah harga saat ini itu berpotensi turun. Nah, apa yang menyebabkan right issue bisa berada di atas harga saat ini ataupun di bawah harga saat ini? Ya, kita ganti dulu warnanya, guys. Nah, jadi kalau misalkan right issue-nya berada di atas harga saat ini, berarti perseroan itu yakin akan ada standby buyer, akan ada yang menyerap right issue-nya selain retail. Karena uang retail kan terbatas gitu, guys ya. Bahkan ada yang mau nyerap right issue, ada yang mau tebus, ada yang tidak juga. Nah, lalu ketika nominal right issue-nya di bawah harga saat ini, itu alasannya kenapa? Ya karena perusahaan itu pesimis akan ada standby buyer yang siap menyerap right issue jumbo ini, makanya harga right issue-nya atau harga tebusnya itu di bawah harga saat ini, sehingga bisa membuat retail itu akan menebus right issue-nya. Kebanyakan retail akan menebus right issue ketika nominalnya berada di bawah. Tapi tentunya teman-teman akan dirugikan kalau punya di harga atas gitu guys ya. Tapi ketika right issue-nya berada di atas harga saat ini, maka perusahaan ini akan semaksimal mungkin menaikkan harga sahamnya sehingga teman-teman bisa cuan, tapi tetap harus tebus right issue-nya. Seperti itu guys ya. Nah, jadi semoga teman-teman paham nih ya perbedaannya. Ya, untuk nominal right issue ini kan belum keluar ya informasinya. Jadi tetap kita menunggu informasi lebih lanjut karena ada potensi TPMA sebenarnya bisa turun. Tapi dari fundamental sebenarnya tidak ada masalah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau hold ya udah di hold aja seperti itu. Nah, ini teorinya seperti ini teman-teman, semoga dapat dipahami. Lalu contohnya gimana nih? Nah, saya akan bahas juga guys ya terkait trade issue lain. Nah, tapi kita akan lihat dulu untuk dividen TPMA ya. TPMA ini kan rutin bagi dividen. Jadi ada beberapa investor yang ibaratnya berpendapat gitu ya, bahwa dividen yang selama ini mereka terima itu diambil kembali melalui right issue. Yang nggak masalah kalau misalnya teman-teman masih yakin dengan saham TPMA ya, fundamental tidak ada masalah dan rutin bagi dividen, dan potensi pendapatan 2024 ini akan besar karena sudah banyak kapalnya, sudah banyak bertambah gitu ya untuk kapalnya ya, untuk logistiknya juga berpotensi akan semakin tinggi. Nah, maka teman-teman hold aja saham TPMA seperti itu. Kembali lagi disclaimer on guys ya. Nah, lalu kita akan bahas juga right issue-nya saham NCKL. Nah, untuk NCKL sudah ada standby buyer-nya gitu guys ya. Bahkan ya teman-teman tahu ya, UNTR atau United Tractors, anak usaha dari Astra International, ini juga dikabarkan minat dengan right issue-nya NCKL. Jadi maksudnya gimana nih ya? Maksudnya akan ada standby buyer, akan ada yang menyerap right issue-nya NCKL, salah satunya adalah UNTR. Kenapa demikian? Karena UNTR masih memiliki kas besar dan tertarik dengan potensi nikel saham NCKL. Ya, kalau misalkan nggak salah ya, NCKL ini kan adalah pemilik smelter nikel terbesar di Indonesia, yaitu PT Harita Nikel gitu guys ya. Nah, selain UNTR, ada dua perusahaan asing lainnya. Kita coba baca dulu guys ya beritanya dari bloombergtechnos.com ya guys ya.
Dua perusahaan asing dikabarkan mengincar saham right issue PT Trimegah Bangun Persada Tbk dengan kode saham NCKL atau Harita Nikel gitu guys ya. Biasanya saya sebut Harita Nikel atau NCKL gitu guys ya. Karena kalau misalnya PT Trimegah Bangun Persada ini kepanjangan ya. Selain kedua perusahaan tersebut, satu perusahaan lokal juga dikabarkan turut masuk antrian. Kedua perusahaan asing yang dikabarkan ingin menyerap saham right issue Harita Nikel adalah Glencore PLC. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa itu Glencore PLC, bisa Google. Glencore PLC adalah perusahaan multinasional di sektor pertambangan yang ada di Swiss ya guys ya. Swiss, ada juga kantornya di London gitu guys. Jadi Glencore ini bukan perusahaan kaleng-kaleng ya, mereka juga punya kas besar tentunya. Lalu ada juga Itochu Corporation. Nah, untuk Itochu Corporation ini adalah perusahaan tambang juga ya, ada perusahaan macam-macam lah ya untuk Itochu ini. Multisektor juga ya, multisektor itu berasal dari Jepang ya. Untuk Itochu Corporation ini berasal dari Jepang. Untuk daerahnya saya lupa gitu ya, yang penting bukan Tokyo gitu ya. Pokoknya saya lupa, tapi saya sempat membaca juga. Nah, Itochu Corporation dari Jepang, Glencore dari Swiss ya, yang juga merupakan dua raksasa perusahaan perdagangan komoditas dan juga pertambangan global. Jadi memang multisektor, bukan hanya pertambangan dan komoditas, tapi sektor lainnya juga digarap ya oleh Glencore dan juga Itochu Corporation. Sedang satu perusahaan lokal adalah entitas usaha dari PT Astra International Tbk, yaitu Astra International atau ASI, PT United Tractors Tbk. Jadi UNTR ini akan menyerap right issue-nya NCKL, sehingga nantinya UNTR itu memegang saham NCKL. Ya, kenapa UNTR mau menggelontorkan dana untuk right issue-nya NCKL? Nah, ini teman-teman bisa baca kembali guys ya. Untuk NCKL ya, right issue-nya sekitar 10-30% juga, tapi nanti kita akan lihat guys ya, apakah NCKL ini, bentar. Jika dihitung total akumulasi saat ini ya di Bursa Efek sebanyak 63 miliar, maka personal akan menambah sebanyak 18,93 miliar saham dengan nominal per saham ditetapkan sebesar Rp100 per saham ya. Jadi untuk NCKL guys ya, ada potensi kenaikan ya karena sudah ada standby buyer. Jadi meskipun retailnya buang barang, ini NCKL akan berpotensi akan tetap naik ya sampai area high di 1.400-an seperti saat IPO dulu gitu guys ya. Kenapa saya punya asumsi seperti itu? Karena sudah ada standby buyer gitu ya. Kalau misalkan right issue di 100, nanti kan akan ada harga teoritis ya guys ya. Dia akan turun dulu. Nah, teman-teman bisa tunggu nih kalau misalkan turun ya di 670 untuk saham NCKL. NCKL juga sudah ada informasi ya akan membagikan kembali dividen di tahun 2024 ini. Nanti kita akan coba update ya guys ya untuk dividennya NCKL, tapi kayaknya masih lama ya, masih cukup lama lah, pertengahan tahun nanti. Ada upside ya sampai di all time high-nya di 1400-an, itu sekitar 59%. Ya karena sudah ada standby buyer-nya, jadi NCKL ini berpotensi naik meskipun akan turun dulu gitu. Itu prediksi saya aja sih. Ini prediksi ya, bisa salah bisa benar, tapi prediksi saya untuk NCKL dia akan turun dulu mungkin ya sampai di support 760, lalu NCKL berpotensi naik kembali ke 1400-an gitu guys ya. Karena ya bukan hanya retail sebenarnya yang bisa menebus right issue, tapi standby buyer ini juga tertarik dengan bisnisnya NCKL. Nah, kenapa tiga entitas perusahaan ini tertarik ya dengan right issue-nya NCKL? Yang pertama, terkait nikel. Nikel itu sudah mulai digencarkan gitu guys ya. Nikel itu sudah mulai digencarkan baik itu dari produksi, lalu dari pabrik baterai EV, lalu untuk pengisian pengisian charging EV juga itu sudah mulai dibangun gitu guys ya. Makanya ekosistem untuk kendaraan listrik ini sebenarnya sudah mulai ibarat kata anak yang sudah mulai berkembang gitu guys ya, sudah mulai bertumbuh lah ya seperti itu. Makanya banyak perusahaan ya seperti CATL ya mau bangun pabrik baterai EV di Indonesia, lalu ada juga BYD ya yang akan bangun pabrik juga di Indonesia. Hyundai juga sudah membangun pabrik baterai EV di Indonesia. Nah, ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk smelter nikelnya NCKL guys. Makanya perusahaan-perusahaan besar seperti Glencore, Itochu dan juga United Tractors ini tertarik dengan right issue-nya NCKL. Jadi ibaratnya gini lah, meskipun
teman-teman sebagai investor retail tidak menebus right isunya NCKL, teman-teman buang ya saham NCKL-nya, teman-teman jual gitu ya. Tetap right isunya ini akan berlangsung lancar ya. Right isunya akan lancar tanpa adanya kehadiran retail sekalipun gitu guys ya. Makanya NCKL saya melihat ada potensi kenaikan ya karena sudah ada standby bayarnya. Sedangkan TPMA ini belum ada standby bayarnya. Jadi saya masih melihat dari nominal right issue, kira-kira nominal right isunya apakah akan berada di atas harga saat ini atau di bawah harga saat ini. Inilah yang menjadi titik penentuan awal dari right issue TPMA, apakah akan positif atau negatif, apakah akan menurunkan harga saham ataupun menaikkan harga saham. Kalau misalkan di atas harga saat ini berarti kemungkinan akan naik ya harga sahamnya, tapi kalau misalkan nominal right isunya di bawah harga saat ini, maka potensi akan turun terlebih dahulu. Seperti itu guys ya untuk right issue saham TPMA ya. Semoga video ini bisa menjawab kegelisahan teman-teman. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk wait and see dulu aja ya guys ya. Meskipun TPMA ini fundamentalnya bagus dan juga rutin bagi dividen, tapi kalau misalkan saya tebus right issue ya guys ya di bawah harga saat ini ya harganya berpotensi turun. Ya udah mendingan saya tunggu turun dulu lalu saya beli di harga murah dan saya tebus right issue-nya daripada saya beli di atas tapi tetap harus menebus right issue. Itu pandangan saya terhadap right issue-nya TPMA. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman guys ya. Thank you for watching. See you.